Kalau dipikir-pikir ya, Yesus itu datang bukan buat bikin agama, tapi buat ngasih hidup. Iya benar, dia bilang sendiri, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan lucunya, dia nggak nulis kitab hukum, nggak bangun gedung ibadah, apalagi bikin sistem keagamaan yang formal. Karena fokusnya bukan di situ. Dia malah ngajak kita buat ngalamin transformasi, kesadaran yang lebih tinggi. Bukan cuma ikut aturan, tapi ngalamin hubungan yang hidup sama Allah. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dalam banget, kebenaran yang hidup, bukan sekedar teori. Nah, kalau ngomongin kesadaran, perjalanan manusia itu juga ada tahapannya. Nggak instan, mulai dari yang paling dasar dulu. Yang pertama itu naluri. Hidup cuma ngikutin insting. Kayak bayi yang lapar, yang penting kenyang. Adam dan Hawa juga jatuh karena belum punya kesadaran, cuma ngikutin keinginan sesaat. Lanjut ke tahap kedua, transaksional. Di sini manusia mulai paham konsep sebab akibat. Berbuat baik, diberkati. Berbuat jahat, dihukum. Ini era Taurat. Tapi Yesus nggak datang buat buang Taurat. Dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Lalu tahap ketiga, situasional. Kesadaran mulai mikir konteks. Hidup nggak cuma soal aturan, tapi juga soal hikmat. Mazmur dan Amsal ngajarin ini banget. Dan akhirnya, masuk ke tahap paling penting, transformasional. Hidup yang digerakkan kasih. Bukan tanya boleh atau enggak, tapi apa ini penuh kasih? Yesus bilang hukum yang utama itu, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Matius 22 ayat 37-39. Dan di puncaknya, kesadaran jadi ilahi. Kemanunggalan dengan Allah. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Itulah tujuan Injil. Bukan buat nambah beban, tapi buat memerdekakan manusia. Membawa kita kembali hidup sebagai gambar Allah. Firman itu bukan cuma untuk dibaca, Tapi untuk menghidupkan. firman yang memerdekakan. Firman yang memerdekakan. Amin.